Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Ya, Aftah hadzal liqa' al-awwal bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukunna ya sayyidah? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah insyaallah. Baik. Hadha sabah insyaallah al-munasabah al-ula. Ada sebelum kita ke pelajaran pertama ya. Kalau di itunya mungkin pertemuan perdana ini kita tidak langsung membahas atau tidak langsung belajar Arabiah Baina Yadaik langsung ya. Di 1B ini mungkin insya Allah pekan depan baru kita mulai pelajarannya. Tapi kita butuh apa yang Anda bilang mungkin bahan bakar lah ya. Bahan bakar al-waqud supaya menyalakan motivasi kita dan semangat kita untuk belajar dan bagaimana sih belajar yang benar itu seperti apa gitu. Dan mungkin beberapa teknik atau tips yang akan kita laksanakan di kelas seperti itu. Baik, kita lanjut. Kalau judul ini udah bisa baca ya, Ibu? Alhamdulillah sudah Ustaz. Coba silakan Bu Enda coba dibaca dulu judulnya. Judulnya Al-Arabiyah Baina Yadaik. Nah, artinya apa Bu Enda? Apa ya? Nah, itu saya masih belum bisa Ustaz. Kadang-kadang artinya Arabiyah tuh Arab. Baina di antara. Ah, Yadaik itu apa ya? Arab. Kebaikan kali ya? Yadaik. Apa gimana Ustaz? Begitu dah. Ya, saya terpenggal-penggal sih Ustaz gitu. nggak apa-apa. Ya udah beberapa ini. Ada yang bisa melengkapi, menyempurnakan? Izin Ustaz. Nah, tafadhali. Al-Arabiyah bahasa Arab. Baina Hmm. di antara. Ya daik. Kalau nggak salah Ustaz pernah bilang dari kata yadun, tangan. Jadi Hmm. bahasa Arab di antara tangan. Itu Ustaz. Taib, taib. Syukran. Ya. Syukran Sayyidah Enda wa Sayyidah Anggi. Ya. Taib, Ana coba sempurnakan lagi. Kalau Arabiah benar bahasa Arab. Baina ini di antara. Yadaika itu, yadun kan satu tangan. Yadai itu berarti dua tangan. Yadain. Ya. Tambahkah kamu, berarti kedua tanganmu. Ya. Jadi bahasa Arab di antara kedua tanganmu. Secara letter lex, secara tekstual. Maksudnya apa di antara kedua tanganmu ada di hadapanmu gitu maksudnya. Jadi al-Arabiyyah baina yadaik secara makna ya. Bahasa Arab di hadapan Anda. Jadi sudah tersedia nih bahasa Arab di hadapan Anda ini tinggal kita makan istilahnya. Dengan kita konsumsi bahasa Arab ini seperti itu ya. Jadi sudah tersedia tinggal digunakan dimakan digunakan lah ya gitu. Tidak perlu cari-cari lagi kemana-mana, ini sudah ada di depan kita. Mari kita habiskan ini seperti itu. Yang bawah kayaknya belum ada ini kayaknya. Silsilah seri, jadi berseri, tidak hanya satu bagian tapi berseri. Silsilatun fi ta'limi luqatil arabiyyah, dalam pembelajaran bahasa Arab
li ghairin natiqina biha. Li ghairi, untuk yang bukan, an-natiqin, penutur biha, dengannya, penutur bukan penutur asli ya. Jadi untuk orang yang belajar bahasa Arab sebagai bahasa kedua atau ketiga atau selanjutnya, bukan untuk penutur asli gitu. Nah, kira-kira kenapa bukan untuk penutur asli nih? Pena Idek ini. Kita penutur asli bukan dalam bahasa Arab ini? Bukan. Penutur asli di sini maksudnya orang Arab asli gitu ya, Ustaz? Iya, Bukan berarti. bukan, kita orang Indonesia kan. Iya. Bahkan mungkin bahasa Ibu Antuna ya. Bisa jadi ada yang bahasa Jawa atau bahasa Beda ya. Sunda ya. Baru bahasa Indonesia bahasa kedua gitu ya, bisa ya. Iya. Berarti bahasa Arab ini mungkin bahasa keempat atau kelima. Karena biasanya kalau di sekolah udah belajar bahasa Inggris, itu bahasa ketiga. Nah, ini bahasa Arab jadi bisa bahasa keempat ya. Nah, kenapa nih khusus untuk orang non Arab itu pakai buku ini gitu, nggak pakai buku orang Arabnya sendiri? Karena memang pendekatannya nanti beda ya. Orang Arab sendiri dia sudah biasa bicara bahasa Arab. Makanya mereka bukunya beda. Kalau kita kan memang di lingkungan kita tidak berbahasa Arab, makanya perlu kurikulum khusus, metode khusus yang dibuat untuk kita gitu, untuk orang kalau ajam, non Arab ya, ajam. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, karena ingin kita berkenalan dulu ya. Tapi kita karena ini sudah levelnya apa ya, di atas setengah lah ya. Ini level 1 terakhir soalnya. Masih level 1, tapi 1B kan. Nah, karena ingin berkenalan dulu dengan, karena mungkin ada beberapa yang baru ya. Dan anak coba berkenalan dulu, memperkenalkan diri dulu ya. Karena kan berarti kan belum kenal juga. Saya bismillah. Uridu an u'arifa nafsi. Kalau seperti itu udah pelan kan ya? Nggak kecepatan kan? Kalau Iya, kecepatan Ustaz. bilang ya. Sedang. Baik, bismillah. Uridu an u'arifa nafsi. Ismi Rama Santoso. Ismi Rama Santoso. Yumkinukunna tad'unani Rama. Rama. Askunu fi Bogor. Askunu fi Bogor. Wabaiti fi Bogor fi Jawa Al-Gharbiyah. Ana muwazzafun. A'malu muwazzafan wa a'malu khamsa ayyam fi usbu' min yaumil itsnain ila yaumil jumu'ah fi nahar. Amma fil lail ana talibun fi jami'ah au kuliyatul hikmah wa adrusu fi qismi ulumul Quran wa tafsir. Ulumul Quran wa tafsir. Baik. Wa umri al-an tis'ah wa thalathun sanah lil milad. Lil milad. Baik. Wa uridu an adrusa al-lugha al-arabiyyah ma'a kunna li ماذا لحفاظ مهارتي لحفاظ مهارتي أريد أن أساعدكن في تعلم اللغة العربية مع أو بطريقة سهلة إن شاء الله. طريقة سهلة هكذا مني. طيب هل من سؤال أو من تريد السؤال فليتفضلي. فليتفضل. Yang soal بالعربية. motivasi bergabung, belum paham itu artinya. لا بأس لا بأس. Hmm. طيب إذن الآن أريد من ini semua mustamiah, ada yang mustamiah nggak? Semua udah aktif. Ananggap aktif ya.
Bisa ya. Sayyidah Salehah, hal yumkinuki at-ta'aruf? Baik. Idzan Sayyidah Anggi, tafadhali. Ya, Ustaz. Semampunya aja, Ustaz ya. Ah, Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Assalamualaikum Anggi. warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Anggi Husnu Khotimah Siregar. Eh, Askunu fi Depok. A'malu mudarrisah eh, fi kutab kutab Al-Fatih wa umuriha wa umuri eh, umur saya 25 tahun Ustaz. Berapa ya Ustaz bahasa Arabnya? Khamsa wa ishrun. Khamsa wa ishrun. Eh, Motivasi apa Ustaz? Tadi kurang ngehafaz motivasi. Mm-mm. Ya, uridu apa? Uridu apa gitu. Oh, uridu an an ingin belajar apa Ustaz ya? Uridu an adrusa. Apa Ustaz? Uridu an adrusa. Oh ya, uridu an adrusa eh fi Luwes. apa ya? Uridu an adrusa eh, belajar melanjutkan bahasa Arab itu Ustaz. Berarti saya ingin melanjutkan Uridu. belajar. Nah, Uridu an astamirra. uridu An an astamirra. tasmiro an astamiro Ad-dirasata. andirosata uh, asmiro Di Lughatul Arabiyyah. al arabiyatu arabiyah. Ustaz apa nih Ustaz? Laras, laras. Insyaallah. Syukran, saya Danggit. Semua saya Darisna. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Risna Yuni. Askunu fi Cilengsi. Nah, Hmm, al-yaum Mada ta'malin? adrusu. Mudaris ya Ustaz? Anti mudarisah. Ya, mudarrisah Hmm. fil Fi aina? khamsah uh, uh, mudarrisah al-yaum khamsah fil usbu. Khamsat ayyam. Khamsah ayat fi usbu. Fi ay madrasah. Madrasah Kutab Al-Fawazi. Fawazi. Mm-mm. Nah. Al-Umri. Benar ya Ustaz, Al-Umri. Umri khamsah berapa kalau 56 berapa? Khamsah Situ khamsun. Sibtu khamsun. Oh, jadi angka belakang dulu baru 50-nya, Ustaz. Sit wa Sibtu khamsun. khamsun. Ya. Jadi Sibtu khamsun. Situn wa khamsun. Situn wa khamsun. Sana. Terus al-uridu hiwar al-arabiyah. Kalau bisa Ana takallama. Uridu takallama al-arabiyah hiwar. Labasa. Insyaallah. Saya Darisna. Rubama anti mada akbaru
Akbaru minna sinan di hadal fasal. Gimana Ustaz? Nggak ngerti. Salah. Taib Saidah Endah. Ya, Ustaz. Ismi Endah Mayasari. Tadi dipanggil apa, Ustaz? Kalau dipanggilnya Endah gitu. Yumkinukunna Apa, uh, Ustaz? Imkin. yumkinukunna Kinun. Oh, yumkin. Yumkina yumkinukunna Endah. kalian bisa gitu kan. Itu benar. Oh, yumkin. Yumkin itu kan bisa kan. Yumkina. Yum. Yumkin. Nah, Yumkinukunna Kinun. yumkinukunna uh, ismi Endah. tunadunani Dunani Endah gitu. Tunadunani. Tuna. Yumkinukum tunadunani. Yumkinakumna tuna dunani. Anak ketik di sini dia. Oke ini. Ketiklah, Ustaz. Kan biasanya kalau perkenalan gitu, Ustaz, ada nama panjang tuh dipanggil gitu kan, jadi nambah Ya. ini. Ya. Ismi Endah Mayasari. Yumkinukum fikuna. Ah, Yumkinukum tunadunani Endah. mm. Terus Aku nggak dapat. satakunu akunu fi Kinun. Jakarta. Akunu gitu, Ustaz. Askunu. Oh, askunu fi Jakarta. Jakarta, Terus Jakarta Gorbia, Jakarta Syamalia, timur Jakarta apa, Ustaz? Syarqiyah. Jakarta Timur. Dunani. Iya, Syarqiyah. Syarqiyah Jakarta gitu, Ustaz. Jakarta Asyarqiyah. Oh, Jakarta Askar. Asyarqiyah. 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 Ah. Askunu fi Jakarta Askar. Iya. Dunani. Terus mihnatu ibu rumah tangga, Ustaz. Mihnati. Hah? Mihnati. Mihnati Rabbatul manzil. Rubatu manjil. Rabbatul. Robbatul manzil. Hmm. Terus umriki Umri. umri wahidu wa arbatun. Bener nggak? Wahid warbaun. Wahid warbaun. Ar. Oh, wahid warbaun gitu, Ustaz. Wa arbaun. Oh, wahid wa arbaun. Nah, terus uridu atakalama al-arabiyah. Apa ya? Saya bisa membaca dan berbicara bahasa Arab, Ustaz. Ikra'u Akra'u. wa akra'u wa atakalamu al-arabiyah. Jaidan. Udah. Baik. Udah, Ustaz. Nah, syukran Sayyidah Endah. Baik, semua Sayyidah Sari. Halo Ustaz. Ismi Kartina Sari, Yumkinu Kunna, Dunatuna ya Ustaz. Yumkinukum. Anak kan ada anak ya. Anak kan laki-laki. Yumkinukum. Tunadunani. Yumkinukum tunadunani Sari. Askunu fi Sawangan Depok. Umri Arba'ah. Kalau 43 apa Ustaz? Salat farbaun.
Thalatha arba'un. Sana. Talas wa arbaun sana. Ya, Thalatha arba'un. A'malu eh, Mumaridah fi mustashfa Fatmawati. Hmm. Uridu adrusu al-lughatul arabiyah. Apa tadi yang Bu Endah ya? Biar bisa bercakap-cakap dalam bahasa Arab. Hmm, Li'atakallama Li'atakalama al-lughatul arabiyah. al-lughatul arabiyyah jayidan. Jaidan. Baik. Alhamdulillah. Ima Sayyidah Ikrimah. Tafadhali. Ismi Ikrimah. Askunu fi Depok. Gitu ya. Nah. Aktivitas sehari-hari ibu rumah tangga. Apa? Rabbatul manzil. Robatul manzil. Iya, benar. Nah. Umri Khamsah wa Arbaun. Hmm. Motivasi bergabung. Uridu. Apa ya? Samain dia main tadi. Biar bisa ngomong bahasa Arab. Hmm. Apa bisa? Uridu an Uridu atakallama an natakallama al-arabiyyata jayidan. al-arabiyata Zaidan. Ah. Baik. Baik, Jadi udah ada ya. Sayyidah Ikrimah jayidah ya. Di Zaidah. hadzal fasl. Oh, Zaidah ya. Nah, Ustaz. Baik. Apa sih? Maaf ya Ustaz. Ini masih dasar banget. Kemudian Sayyidah Sutriningsih dipanggilnya apa? Sayyidah Sutriningsih. Tafadhali. Ustaz. Belajar apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Sutriningsih. Yumkinukum tunadunani Sutri. Asli Malaysia. Ini pengangguran apa Ustaz? Bukan pengangguran. Robatul manzil. Belum menikah Ustaz. Tinggal di rumah saja. Oh gitu. Berarti ini aja. Laisa ladayya amalun. Al-an. 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 Laisa ladayya amalun. Laisa ladayya amalun. Al-an. Laisa ladayya al-an amalun. Terus umri 26 tahun berapa ya Ustaz? Itun wa ishrun. Wa isrun. Hmm. Uridu an li'atakallama al-arabiyah. طيب جيدا. طيب طيب أهلا بكنا جميعا. أهلا وسهلا بكنا جميعا ومرحبا في هذا الفصل. وإن شاء الله سندرس معا اللغة العربية لنكون ماذا؟ لنكون مميزين باللغة العربية ونستطيع أن نتكلم العربية جيدا ونقرأ ونكتب جيدا. طيب. Sebelumnya Ana bertanya dulu kan yang baru Bu Ikrimah sama Bu Sutri ya. Bu Ikrimah sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Udah, tapi udah lama Ustadz waktu SMP. Jadi udah lupa. Baru kemarin belajar lagi di Karim.
baru yang besar itu juga. Sudah berapa lama? Baru sebulan belajar di Karim. Kulayaum. Senin sampai Jumat. Tapi Langsung cuma kuliah. 20 menit. Yang online juga sama online. Ila aina wasalti fi ai wahdah. Apa Ustaz nggak ngerti? Di unit berapa? Udah nyampe unit berapa? Yang ketiga, bab 3. Bab 3 ya. Insya Allah nanti nyusul ya. Nyusul. Karena kan kalau di sana setiap hari, jadi insya Allah bisa mengikuti. Kalau di sini juga ya samalah, masih dalam proses belajar. Oke, selamat bergabung Bu Ikrimah. Kemudian Bu Sutri sudah pernah belajar sebelumnya? Untuk pelajaran belum Ustaz. Kebetulan waktu tarbiyah yang basic-basic saja Ustaz. Gimana? Bisik-bisik? Terus tanya kabar, yang begitu-begitu Ustaz. Oh, iya. Tapi sudah tahu beberapa kosakata, tahu ya? Ya ada sedikit Ustaz. Insya Allah kita coba. Bismillah. Selamat datang juga Ahlan Biki fi hadzal fasl. Oh ya. Kemudian saya kan motivasi bergabung ya. Kebanyakan saya ingin bisa bicara bahasa Arab. Ya, berarti kita nanti akan bicara itu kan output ya. Bicara itu output. Sebelum bicara kita mendengar dulu. Nah, ya istima, kemudian baru takallum. Kita mendengar belum bisa bicara. Nah, ini ada buat motivasi kita juga ya. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Kita coba lihat video berikutnya. Misalnya lah. Dir, anaknya tadi ngomong, lagi kurang sehat. Bagaimana kalau Pak RT aja yang mimpin doa? Wah, maaf deh, saya nggak biasa. Bagaimana kalau situ aja? Ih, kan saya kagak bisa. Paman ente aja, dia kan orang Arab, pasti bisa. Iya, عمي اقرأ الدعاء تفضل. أنا لا أستطيع أقرأ الدعاء يا سعيد لأنني لم أتوب إلى الله وأني أخاف إن دعائي لا يتقبل الله ولو كانه بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. ما هذا؟ نحن نتكلم هم يقولون آمين. أستغفر الله العظيم. آمين. كيف الحال هذا؟ ما شاء الله. آمين. أنتم كلكم جاهلون لا تفهمون العربية. نحن نتكلم وأنتم تقولون آمين. آمين 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 يا رب العالمين. Gimana? Mau dong. Saya mau dong video ini. Mau saya kirim di grup orang tua murid. Boleh. Nanti kirim di WhatsApp. Anda minta satu-satu ya. Dari Bu Risna deh. Kira-kira apa Ibrahim bisa kita ambil? Ya, begitu kalau kita tidak punya ilmu, sesuatu yang kita tidak tahu, meraba-raba, dan salah, fatal jadinya gitu loh. Apa yang disampaikan orang kalau kita tidak tahu ilmunya, kita meraba, kita pikir itu sesuatu yang baik, padahal ternyata nggak ada apa-apanya gitu loh. Itu Ustaz. Nah. Syukran, saya Risna. Pendapat berikutnya, Sayyidah Endah. Lucu sih Ustaz. Jadi istilahnya kita harus belajar bahasa itu kan komunikasi gitu. Jadi
kalau kita nggak paham apa nggak bisa tuh pasti kita akan ya seperti tadi gitu, miscommunication gitu Ustaz. Jadi ya perlulah belajar bahasa Arab gitu. Itu sama. Satu lagi dari Bu Anggi, cuma satu lagi. Ya Ustaz, izin. Tadi kan sebenarnya melengkapi aja Ustaz ya. Tadi kan udah dikatakan bahwa kita harus belajar bahasa Arab biar ada ilmunya. Terus walaupun doa itu dengan bahasa Arab, tapi tidak apa ya, tidak tidak harus dengan orang bahasa Arab lah. Doa bahasa Arab itu dibaca gitu Ustaz. Kita pun juga bisa membaca doa apa yang bisa kita pelajari gitu yang sudah kita ilmu yang kita sudah punya kita bisa juga doa gitu Ustaz. Jadi jangan langsung mengasihkan kayak amanah gitu terhadap orang yang dia punya kapasitas bahasa Arab. Jadi dia aja deh doa gitu. Kayak gitu sih Ustaz yang nangkapnya. Baik, nah, syukuran aku Najib ya. Ya, kalau dari sini ya kita bisa tahu bahwa banyak ya ini terjadi di Indonesia ya, di kebanyakan masyarakat Indonesia meskipun Muslim ya, tapi kebanyakan memang tidak paham bahasa Arab dan itu memang terjadi, kenyataannya begitu gitu ya. Dan ketika ada orang yang lagi ngobrol dikira doa ya, karena berpikir itu bahasa Arab itu doa gitu, kebanyakan berpikir seperti itu. Dan itu terjadi di video yang lain juga ada ya, ketika ada pembukaan ngasih sambutan, ketika bapak-bapak sebelahnya angkat tangan doa gitu, amin gitu, padahal dia lagi ngomong bukan lagi doa. Itu terjadi karena memang banyak yang tidak bisa membedakan antara doa atau perkataan biasa. Nah, maka itu ketika kita belajar bahasa Arab, kita juga tujuan ya, minimal ya kita bisa membedakan lah mana doa, mana perkataan biasa. Jadi nggak semua doa itu kan, nggak semua perkataan bahasa Arab itu adalah doa gitu ya. Nggak semua kata-kata bahasa Arab itu doa. Sama juga nggak semua tulisan bahasa Arab itu ayat Quran. Kan pernah tuh ada juga lagi rame ya dulu ya. Sendal ditulis ya huruf Arab kan, biar nggak hilang atau nggak diambil orang, ditulis. Yang kanan tulisannya Yamin, yang kiri Syamal gitu kan, atau Yasar. Malah ditegur. Ngapain terus ayat Quran di sendal diinjek-injek kan? Padahal itu bukan ayat tuh. Itu untuk membedakan ini punya saya tandain kasih nama. Ini Yamin, ini Yasar. Gitu. Apa artinya Yamin sama Yasar? Kiri kanan kiri kanan. Iya, kanan kiri. Yamin kanan, Yasar kiri. Kiri. Tapi orang nggak ngerti kan, oh itu bahasa Arab. Ada ayat atau hadis gitu. Gitu. Jadi ini video pertama. Kita lanjut ke video kedua. الآن أريد أن أقدم نفسي لكم جميعا. اسمي معوي جون واسمي العربي هو خالد. عمري 9 سنوات وأدرس في الفصل الثالث بمدرسة يوتشونغ الدولية. أنا طالب يحب دراسة اللغات وأستطيع أن أتكلم ب4 لغات: اللغة العربية والإنجليزية والإسبانية وطبعا اللغة الصينية. أنا أشعر بالغيرة منك يما. علاوة على ذلك أنا صبي نشيط. أنا مغرم بلعب كرة القدم والسباحة. أظنها راعية ومفيدة للجسم. علاوة على ذلك أنا صبي هادئ. درست عزف البيانو ل5 سنوات. أحب الموسيقى. لدي عائلة سعيدة. أعيش مع أمي وأبي وأخي الصغير. أحبهم حبا جما. أنا شخص متفائل. شكرا على بلا شك أنت شخص متفائل جدا. نعم. فمن أين درست اللغة العربية؟
أدرس اللغة العربية في البيت. في بيتك؟ نعم. من علمك اللغة العربية في البيت؟ لدي أستاذ؟ نعم، أستاذ في البيت، وأدرس اللغة العربية معك. معه مع الأستاذ. لماذا تدرس اللغة العربية؟ لأنني مسلم. نعم. ولماذا اللغة الإسبانية؟ لا أعرف. لأنك لا تحب تعرف. الغناء بالإسبانية مثلا؟ فأنت درست اللغة العربية. Iya. Ini anak kecil, bukan orang Arab ya. Dari mukanya juga kelihatan ya. Dan ini ada di negara Cina. Baik. Ana minta dari Sayyidah Sari. Tanggapan. Jadi kalau belajar itu tidak mengenal usia, Ustadz. Nah. Kemudian? Dan untuk seorang Muslim ya seharusnya bisa ya Kak. Jadi kalau kita mau berdoa, mau baca Al-Quran atau hadis, sedikit-sedikit paham gitu artinya. Kan saya pernah ditanya teman kerja, ngapain Kak belajar bahasa Arab katanya gitu. Ya biar tahu kalau kita sholat artinya apa gitu. Kan bisa baca kata dia gitu. Karena saya mungkin ilmunya masih kurang, eh, jadi saya jawabannya nggak yang ya lebih apa sih, masih yang datar gitu, jawabannya masih yang ya saya suka aja belajar biar bisa biar lebih paham gitu, nggak yang mendalam gitu jawabannya saya. Tapi Ya, yang nanya gitu. Muslim juga. Iya, teman kerja kan kadang kan saya siap-siap terus kalau nggak kadang bawa bukunya gitu kan sekian. Kadang kan waktunya kan waktu belajarnya kan pas saya belum di rumah gitu, jadi sekilas temen tahu gitu. Tapi jadi ada teman juga yang gimana Kak belajar bahasa Arab? Ya enak gitu, saya enak-enak gampang susah gitu. Ya mereka masih sekedar baru bertanya-tanya sih gitu. Ya, Masya Allah. Syukran, Sayyidah Sari. Dan Sayyidah Ikrimah. Ada Sayyidah Ikrimah. Baik. Sayyidah Sutri. Ya, Ustaz. Kalau dari saya pribadi sih Ustaz, ini ini salah satu motivasi untuk belajar untuk bahasa Arab Ustaz, dari perkataan anak ini yang katanya karena saya Islam makanya saya harus belajar bahasa Arab. Ya, syukran Ustaz. Baik, syukran. Sayyidah Ikrimah ada? Izin ke hammam katanya Ustaz. Oh iya. Di ini ya, di chat ya, Anda nggak baca. Oh iya, izin ke hammam ya. Saya telah baca. Maafan Anda, kadang-kadang chat itu nggak terlalu kelihatan ya di Zoom ini. Tadi sama seperti yang dibilang ya. Jadi memang lebih-lebih kita ini sebagai seorang Muslim ya, Muslimah, belajar bahasa Arab itu adalah suatu hal yang perlu ya, penting. Karena kita sehari-hari ya berbahasa Arab ketika sholat. Kan sholat nggak sah kalau bukan bahasa Arab kan. Nah ketika kita bisa merasakan feel-nya ya, ketika kita bicara sama nggak merasakan feel-nya, itu beda nanti ketika sholat pun merasakan kita itu sedang berbicara sama Allah gitu ya. Kita berdoa pun kita sedang ngomong sama Allah gitu. Jadi kita bisa merasakan feel-nya, itu namanya dzauq ya, dzauq. Misalkan sedang berdoa nih di duduk di antara dua sujud ya. Rabbi firli warhamni, kan? Ya Allah ampuni aku itu kan. Rabbi firli warhamni wajburni. Kalau misalkan hafal
tapi nggak memaknai itu ya, nggak memaknai itu sebagai doa, nggak memaknai itu sebagai permintaan, nggak memaknai itu kita lagi ngomong nih. Jadi ketika duduk berfirman warhanu cepat gitu, berfirman warhanu apa nih, Allah Akbar. Apa ininya, apa namanya, apa nikmatnya gitu, iya nggak? Kayak misalnya ngomong cuma bener sebenarnya iya sih ngomongnya seperti itu, tapi karena cepatnya jadi nggak ada rasanya gitu. Mempengaruhi kekurang khusyuk ya Ustaz. Iya, khusyuknya jadi kurang. Khusyuk itu kan ikhdur kolbi, ya, menghadirkan hati. Gimana hati bisa hadir kalau nggak tahu artinya, nggak ngerti namanya? Iya. Pernah dulu ketika di bulan Ramadan ya, ngobrol lah, ada dengar ngobrol teman di kantor tuh baca Quran itu 1 juz sehari berat gitu kan, karena kita nggak ngerti artinya, bosen gitu. Beneran, ini teman kantor dengar sendiri tuh. Ya memang seperti itu, ketika kita nggak ngerti artinya, apalagi bacanya kurang bagus misalnya ya, pasti bosen. Kalau misalnya nggak ngerti artinya tapi bacanya udah tajwidnya bagus, mungkin masih bisa menikmati ya. Tapi kalau misalkan bisa menikmati dengan tajwid yang bagus dan paham, itu lebih afdol ya kan. Gitu. Jadi memang sebagai seorang muslim ya perlu dan penting untuk belajar bahasa Arab. Dan sampai jangan salah ucap juga ya, biar jangan salah ucap juga. Karena beberapa kata misalkan contohnya qadim sama qadim. Qadim sama qadim kan beda arti. Ketika kita ngafalin dan hafalan itu sudah terbentuk udah lama, biasanya nggak bisa langsung diubah gitu. Nah, tapi ketika kita tahu artinya itu, oh ternyata harusnya qadim bukan qadim, atau harusnya qadim bukan qadim, itu bisa kita mengengahkan itu, menyadari hal itu bisa. Itu salah satunya ya. Jadi memang untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam bacaan sholat juga kita gitu ya. Begitu. Baik, ini adalah beberapa video yang dua video yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita, menjadikan inspirasi buat kita untuk ya tetap semangat untuk belajar. Selanjutnya tentang ini, Ana mau kasih tentang fluent ya, atau tingkatan bahasa Arab, belajar bahasa ya, bahasa asing. Belajar bahasa asing itu, kalau di sini kan Anda pakainya bahasa Inggris ya, karena memang standarnya itu memang bahasa Inggris di sini. Tujuan kita belajar nih, mau sampai tahapan mana sih kita mau belajar? Gitu. Mau sampai mana kita belajar bahasa Arab ini? Nah, dalam bahasa Inggris ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang ada dalam bahasa Inggris itu ada 3 tingkatnya. Jadi pertama tingkat A, tingkat B, sama C. ABC. Ya, ABC. Karena coba terangkan dulu sedikit ya. Kalau ini A1 ya, kita sebut A1 aja lah. A1 ini dasar. Jadi baru belajar banget itu namanya tingkat dasar. Tingkat dasar itu bisa berbicara dengan ekspresi sehari-hari, kosakata sehari-hari, bertanya, dasar lah itu. Bisa memperkenalkan diri ya. Bisa bertanya juga dan menjawab dengan pertanyaan dan jawaban yang sederhana. Ini dasar A1. Naik lagi ke A2, itu bisa menggunakan dengan ekspresi atau ta'bir dalam beberapa situasi. Di pasar bisa, di masjid bisa, di kantor bisa, di jalan bisa, di pesawat bisa, di restoran pesan makanan bisa pakai bahasa Arab. Gitu. Ini tingkatannya kedua. Yang A2 ya. Kemudian B1 di atas lagi.
memahami informasi tentang topik-topik yang familiar, yang sudah diketahui gitu. Dan bisa berkomunikasi kalau pergi ke luar negeri. Kan kalau bahasa Arab nih, kita pergi ke Saudi, ketemu sama ini ya, sama orang-orang yang berbahasa Fusha ya. Itu kita bisa berkomunikasi. Tapi masih terbatas ya. Nah, kalau upper intermediate ini lebih luas lagi, termasuk bacaan, tulisan ya. Bisa membaca dengan memahami maksudnya apa nih bacaan ini gitu ya, kompleks teks gitu. Bisa juga menulis, nulis pakai bahasa Arab. Nanti tingkat C1 sama C2 ini lebih tinggi lagi. Tapi kita mungkin nggak bicarakan tingkat C ya. Kita akan bicarakan antara A sama B-nya ini. Gitu. Nah, kalau Antuna belajar bahasa Arab, kita samakan dengan bahasa Inggris ya. Kira-kira ujungnya mau di level mana? Cukup A1 atau A2 atau B1, B2 atau malah mau C1 sama C2? Atau gimana? Silakan. B berapa, Bu Endah? Ya, itulah Ustadz, B2 minimal. B2 ya. Baik. Kita Ya. catat. Yang lain Bu Risna? Ustadz, kalau kita umroh itu berarti komunikasi dan menulis juga ya Ustadz ya? Kalau umroh kayak menulis nggak terlalu ya. Perlu menulis. Menulis kita nggak nulis sih, sampai nulis sih kalau untuk umroh. Berarti B1 ya Ustadz? B1 bisa. B1 bisa. Yang lain? Bu Saida Anggi, Saida Sari, Saida Ikrimah, Saida Sutri. Saya maunya sih sampai C2, Ustaz. 2 ya, insya Allah. Nah. Tapi ada tapinya nggak? Enggak sih, ya jalanin aja sih Ustaz, sebisanya. Nah, mudah-mudahan terkabul. Amin. Yang lain, Saida Anggi. Ya, Ustaz. Sama Ustaz maunya sih sampai C2. Cuman ya pelan-pelan mungkin ya, karena kan kita basicnya bukan bahasa Arab, jadi mungkin pelan-pelan. Jadi kalau setiap fasenya atau tahapannya terseok-seok ya wajar, karena kan prosesnya pasti panjang Ustaz. Ingin menuntut ilmu itu kan sampai kita pun meninggal juga harus tetap jalani gitu Ustaz. Ya, betul. Ya. Ana coba cerita dulu sedikit ya. Dulu ketika Ana masih SMA ya, itu kan Ana pernah nggak punya mushaf ya? Ana punya mushaf. Ana lupa itu beli atau dibagi gitu. Mushaf yang ada tafsirnya, tahu nggak? Jadi mushafnya mushaf dompet sebenarnya sih kayak mushaf yang ada slidingnya kan bisa. Bahasa Arab juga ya Ustaz? Kenapa? Tafsirnya bahasa Arab juga kan? Iya, tafsir bahasa Arab. Iya. Itu dari Arab, bukan Quran Indonesia ya. Iya. Itu dulu ya, waktu SMA itu anak-anak baca itu. Apaan nih bacaannya nggak ngerti. Terus gini ya, anak berniat. Ya Allah, anak pengen bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Kapan anak menganggap anak itu bisa dibilang berhasil bahasa Arab? Sampai anak bisa baca tafsir ini gitu. Jadi ada mushaf, anak punya mushaf, dan itu jadi patokan anak. Pokoknya kalau anak bisa baca itu, anak berarti udah berhasil nih. Tujuannya tercapai baca bahasa Arab. Dulu seperti itu. Sayangnya, anak nggak tahu mushafnya kemana sekarang. Nggak tahu di mana sekarang mushafnya. Jualan itu, Ustaz. Saya kan dulu toko buku. Ada Quran dari sana kan, kita ada pedagang dari sana juga. Quran itu ada yang tafsirnya gitu. Iya, tafsir jalan lain bukan terjemah Indonesia, benar-benar bahasa Arab semua. Betul. Enggak gitu. Nah itu Quran Usafana tuh hilang, nggak tahu. Belum ketemu lagi. Tapi insya Allah ya, ketika Anda kan sekarang udah
ada buku tafsir, tafsirnya beneran tafsirnya ya, Iya. bukan ditempel di mushaf. Alhamdulillah gitu. Ya, anggaplah 80% paham ketika Anda baca dan Anda jelasin, 80% lah. Insya Allah gitu, seperti itu. Baik, nah dari situ Anda pengen mengajak Antuna itu kira-kira Antuna selesai, istilahnya selesai nih, belajar bahasa Arab itu sampai kondisinya seperti apa? Seperti Anda kan kasih contoh sampai Anda bisa baca tafsir berbahasa Arab, bisa baca, paham gitu. Dan makan bisa jelasin. Itu tujuan. Nah, Antuna gimana? Yang Ustadz, yang saya tahu bahasa Arab itu kan sangat tinggi, apalagi dia masuk sastra kan itu ya Ustadz ya. Bahasa di Al-Quran itu kan bukan cuma sekedar bahasa terjemah aja. Bahasanya tinggi itu Masya Allah berat banget. Yang saya pahami sastra di Al-Quran itu sastranya tinggi sehingga kita nggak begitu mudah untuk kalau sekedar menterjemah mungkin, tapi kan mentafsirkan itu perlu sastranya yang tinggi bahasanya, yang kadang-kadang keterbatasan pemahaman orang yang bahasanya sesuai dengan keilmuannya itu nggak akan nyambung gitu loh. Makanya nggak sembarang orang bisa mentafsir Al-Quran itu gitu loh Ustaz. Dan itu kan kapasitasnya orang-orang yang luar biasa. Belajar bahasa Arab sendiri saja sudah lumayan ya, nggak dibilang susah enggak, tapi artinya tingkat sastranya itu tinggi, apalagi bahasa Al-Quran itu sendiri gitu loh Ustaz. Gini Bu Tisna, coba dibedakan antara menafsirkan Al-Quran dengan membaca tafsir. Nah, artinya kan bilang kan membaca tafsirnya dan memahami, bukan menafsirkan. Kalau menafsirkan jelas nggak sembarang orang kan. Bahkan C2 ini dia harus memiliki ilmu tambahan yang lain. Kalau nggak salah ada 15 ya. Ya, bukan cuma sekedar bahasa sama sastra, balaghah dan lain-lain, tapi juga harus hadisnya bisa, usul fikihnya ada. Dia ada 15 ilmu cabang ilmu yang dikuasai untuk menafsirkan. Nah, kalau di sini yang jadi tujuan atau goal anak itu membaca tafsir dan memahami tafsir. Kan udah ditafsirkan. Ya gitu. Jadi kalau membaca tafsir, ya insya Allah bukan menafsirkan gitu. Karena yang kita baca adalah tafsiran ulama yang benar gitu. Ya, tergantung tafsirnya kan, tergantung tafsirnya. Begitu Bu Risna. Jadi untuk membaca tafsir itu nggak perlu sampai ilmunya seperti ulama tafsir. Nah, justru dengan ya minimal ya C2 ini ya. C2 atau C1 ini dengan membaca yang kompleks itu bisa 100% lah insyaallah. Gitu. Nah, sekarang Antuna gimana misalnya dalam belajar bahasa Arab ini tujuannya mau sampai mana, dan coba bayangkan kondisi seperti apa yang Antuna bisa. Izin Ustadz. Apa tadi? Kalau jadi teringat Ustadz tadi kan cerita kalau Ustadz motivasinya seperti itu. Ana jadi ingat waktu ingin masuk ke bahasa Arab ini, salah satunya adalah kan kalau anak belajar juga, jadi kami di sini belajar mengajar juga belajar gitu Ustadz. Jadi belajarnya itu menggunakan kitab-kitab yang pakai bahasa Arab, kitab-kitab yang maksudnya belajar syariat tapi panduannya tuh pakai buku bahasa Arab, dan kadang anak apa nih artinya apa ya gitu. Nah dari situ anak termotivasi, kan ini dari dasar banget ya, sebelumnya Ustadz ngajar juga dari dasar. Jadi dari situ anak mulai kayak apa ya, coba deh belajar dikit-dikit, siapa tahu bisa memahami dikit-dikit kitab-kitab yang saya pelajari juga gitu di tempat saya mengajar gitu. Gitu saat jadi saya jadi teringat, oh iya, tujuannya kan emang ingin bisa membaca kitab-kitab yang jadi soalnya apalagi kalau katanya kan kalau belajar dari bukunya asli, kitabnya asli, itu lebih dalam gitu nangkepnya daripada yang sudah terjemahan gitu. Jadi oh gitu ya, penafsiran lebih dalam lagi dan rasanya juga beda gitu. Nah, jadi anak pengen kayak mudah-mudahan dari ikhtiar belajar bahasa Arab pelan-pelan ini bisa dapat ilmu untuk bisa setidaknya paling minimal memahami artinya dulu deh gitu.
Kita apa yang dibahas Bu di sana dipelajari? Gimana Ustaz? Kita apa yang sedang dipelajari di sana di kitab ya? Ar-Rasul Mu'alim Ustaz. Oh, Rasul Al-Mu'alim ya. Kitabnya Oh, kalau iya. Ustadznya pakai yang kitab aslinya, yang bahasa Arab. Cuman kalau saya masih belajar, saya buka yang pakai syarahnya Ustadz. Gitu. Insyaallah. Bisa tuh. Nah, syukuran saya udah ini. Jadi patokannya bisa jadi patokan tuh Bang ya. Pokoknya kalau misalkan udah bisa baca buku Arabnya gitu ya. Nah, berarti insya Allah sudah bisa sudah tercapai targetnya itu. Gitu. Iya, insya Allah Ustadz. Mohon doanya. Yang lain silakan. Di sini bebas aja ya, ngomong aja. Nggak usah takut, nggak usah malu. Itu Ustadz izin. Uh. Apa namanya? Saya sih benar juga belajar bahasa Arab. Yaitu motivasinya biar bisa baca tuh apa buku-buku tulisan Arab tuh kan. Terutama anak kan di pondok tuh Ustadz. Kadang-kadang lihat bukunya baca sedikit pun waktu itu belum ngerti sama sekali gitu. Ini bacanya gimana gitu kan. Sekarang udah bisa baca dikit-dikit tapi belum tahu artinya Ustaz. Gitu. Jadi pengen bisa baca terus tahu artinya. Mudah-mudahan bisa sampai menulis kan. Jadi kalau intermediate itu biasanya sampai menulis ya. Minimal kita apa yang kita bisa baca gitu bisa dituliskan. Terus ya dipahamin juga gitu Ustaz. Bisa bercakap-cakap juga gitu. Ya minimal lah Ustaz. Minimal. Ya yang ini Bu Endah. They can write simple. Yang B1. Iya. Ya, kalau A1 A2 masih belum menulis ya. Jadi memang tahapannya seperti itu. Kalau misalkan memang belum bisa nulis sekarang, memang levelnya belum nyampe, masih perlu jam pelajar lagi. Saya ini Ustaz izin bimbingannya. Nah, kita bareng-bareng, insyaallah ya, bareng-bareng. Bitaufiq minallah. Nah, ini CEFR. CEFR. Nah, ada juga yang berpendapat beda lagi, cuma dengan yang sama ya. A1, A2 sampai C2 ini pembagiannya jadi 4 nih. Ini berdasarkan ini seorang poliglot dari Slovakia. Kalau A1 itu untuk levelnya level jalan-jalan. Misalnya Budisna mau umroh nih. Persiapan di sana tuh belajar bahasanya untuk kayak mesen hotel, mesen makanan di restoran, mesen taksi online untuk di sana gitu ya. Itu bisa dengan level A1 tuh bisa. Itu cuma perlu belajar sampai 1 bulan aja. 2 sampai 1 bulan. Setiap harinya 1 jam. Ya, terus 1 jam. Itu fokusnya di percakapan ya. Percakapan. Belajar itu. Nanti dengan modal 1 bulan di sana udah bisa sebenarnya. Apalagi kalau misalnya mau di Sudiah nih. Belajarnya mungkin bukan belajar yang fusha, Bu Lusna. Tapi belajar yang amiyah ya. Itu bisa. Kalau fusha itu kan yang standar ya, Ustaz? Standar. Amiyah itu? Yang sehari-hari orang-orang. Biasanya gini ya. Biasanya kalau kita di toko buku atau di tempat makan atau di pasar, kan yang jualan kan bukan orang Arab kadang-kadang. Banyak itu orang-orang IPB. Tahu orang IPB, Bu Risma? Enggak. Iya, di sana banyak orang IPB, Bu Risma, yang jualan, yang bekerja IPB India, Pakistan, Bangladesh. Oh, jadi mereka itu bahasa Arabnya bukan bahasa Arab Fusha. Karena mereka bahasanya ya bahasa asalnya kan, bahasa India, bahasa. Akhirnya mereka bahasanya bahasa Amiyah, bahasa Arab Amiyah biasanya. Gitu. Karena bahasa Fusha itu bahasa yang digunakan oleh orang Arab di sekolah, di kantor, kondisi formal.
formal ya, formal. Jadi kalau di pasar, apalagi dia orangnya bukan orang Arab, tapi orang IPB. Ya susah, kita ngomong fusha mereka nggak ngerti gitu. Tapi kalau di kampus kita ngomong fusha, mahasiswa ngerti. Gitu. Jadi ini kalau misalkan cuma untuk travel nih, mungkin 2 minggu sampai 4 minggu ya, itu bisa. Nah, namun cuma perlu diingat nih, ketika A1 ini, level-level travel nih, kamu akan lupa apa yang kamu pelajari dalam sebulan sampai setengah tahun. Jadi setengah tahun kemudian lupa, gitu. Kita lupa. Kalau kita nggak ulang-ulang terus, kita lupa. Level A1. Nah, level A2 sampai B1 ini, itu mungkin ya, ketika kita belajar di satu buku ya, Bina Edaik ya, level 1 ya, A sama B, itu mungkin baru sampai sini ya, mungkin. Ya. Itu butuh waktu 1 bulan sampai 1 tahun. Ini masih level dasar. Gitu. Terus kita ini kalau misalkan kita nggak belajar lagi, kita tinggalin 9 bulan kemudian kita lupa. Iya. Itu makanya banyak misalkan orang-orang yang sudah belajar bahasa Arab di SD madrasah, SMP madrasah, aliyah madrasah. Terus udah tuh kerja ibu rumah tangga udah 10 tahun misalnya ya. Terus belajar bahasa Arab, lupa dia. Gitu. Karena ini aja B1 aja 9 bulan kemudian udah lupa gitu. Itu kalau levelnya level B1. Nah, yang di sini disebutnya comfortable fluency level itu dia di B2. Ya, kita belajar, kita udah nggak merasa kesusahan ya untuk belajar. Ketika kita nonton TV bahasa Arab, kita ngerti ada berita dari Al Jazeera, berita bahasa Arab ngerti, ekonomi ngerti, tentang ini ngerti, baca buku ngerti, ngomong sama orang Arab langsung pun ngerti gitu kan. Dia nggak perlu ngulang-ngulang kata, ngerti. Kalau salah wajar, kalau itu nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau yang penting itu ngertinya gitu. Dan kita bisa ngomong, bisa bertanya jawab. Nah itu ketika sudah sampai level itu, hilangnya itu baru 3 tahun baru hilang. Bukan 3 tahun, maksudnya untuk mencapai itu kira-kira 3 tahun belajar ya, untuk mencapai B2. Catatannya belajarnya setiap hari 1 jam. Kita sehari berapa jam, Bu-Ibu? 24 jam. Belajarnya. Oh, belajarnya. Minggu sekali kan? Iya. Sejam. Setahun berapa jam berarti? Kalau setahun 52 minggu, 52 jam baru ya? Baru 52 jam. Ya, itu makanya kalau misalnya nggak dibantu dari belajar di luar jam Zoom ya, jam Zoom itu akan sulit sekali. Jadi harus dibantu dengan memperbanyak belajar sendiri. Yang penting itu kan kalau kata Nabi kan sering ya, walaupun sedikit tapi sering. Sedikit ya, sering walaupun sedikit. Wa in qalla kan ya, walaupun sedikit. Jadi misalkan di sini nih, di Zoom ini 1,5 jam kita rame-rame kan. 1,5 jam rame-rame bagi-bagi jatah ngobrol, jatah ngomongnya paling 10 menit satu orang ya. Nah, cuma di luar jam itu diusahakan misalkan satu hari itu 10 menit, 15 menit. Makanya Anas dulu sebelumnya kan sering ngasih ini kan video buat Famul Masmu ya kan. Ada video 3 menit. Terus ada soalnya. Maksudnya biar memancing Antuna untuk belajar hariannya itu. Gitu. Paling enggak adalah yang didengar atau dibaca di bahasa Arab gitu. Jadi enggak cuma 1,5 jam per minggu. Itu pun dibagi-bagi gitu ya. Kenapa begitu? Karena gini ya. Dalam CIFR ini ya, untuk dari A1 bisa ke A2 ya.
A1 itu paling enggak minimal belajar itu 90 sampai 100 jam. Ya. Kita kita udah selesai 1A, alhamdulillah. 1A kita selesaikan 32 kali pertemuan ya. Anggaplah 1 jam. Mereka baru 30 jam ya. Ya enggak? Kita mulai dari nol nih. Kita belajar 30 pertemuan. Itu 30 jam. Kita baru sampai A1 sebenarnya, gitu. Sampai A1. Meskipun hitungannya 8 bulan ya. Tapi hitungan belajarnya kan 30 jam kalau misalkan nggak ditambah dengan yang lain. Kecuali ditambah selain itu, Antuna juga belajar 1 jam sehari. Nah, itu tambah lagi tuh. Ketika 30 jam di sini tambah misalkan 60 jam selain jam pelajaran di Zoom. Bisa nyampe 90 gitu. Nanti baru bisa naik ke A2. Bisa naik ke B1 gitu ya. Terus kira-kira seperti itu kira-kira. Jadi untuk mencapai misalkan tadi Bu Endah mau B2, Bu Sari sama Bu Anggi C2 tuh. Itu ada istilahnya itu harga yang perlu dibayar ya. Harga yang perlu dibayar berapa jam? Nah, itu. Jadi harganya itu adalah berapa jam. Berapa jam yang perlu dihabiskan untuk belajar. Seperti itu. Jadi ketika kita melihat kondisi kita udah sampai mana ya kemampuan kita. Nah, kita lihat di sini dulu juga ya jam belajar kita. Nah, makanya Ana harapkan kalau kita memang ingin mencapai 7 target kita atau B2 atau C1 atau C2, kita juga tambah dengan jam belajar di luar Zoom. Karena kalau cuma di Zoom, paling mentok ya, 30 pertemuan doang. 30 pertemuan, misalkan 1,5 jam pun, 30 tambah 45 jam. Cuma separuhnya aja. Cuma separuhnya aja. Walaupun belajarnya udah setahun, 2 tahun, tapi sebenarnya bukan setahun, 2 tahun. Itu cuma beberapa jam saja gitu. Cuma 90 jam. Itu kan seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Diskusi. Ada Ustadz. Oh, Saya mau bertanya Ustadz. Ini kan kadang-kadang nih hambatan kalau belajar nih Ustadz. Saya kan suka baca gitu ya. Terus suka bingung juga misalnya bacanya itu kadang-kadang takut benar apa salah. Terus pas lagi cari di apa Ustadz arti gitu misalnya di Google Translate gitu kadang-kadang suka nggak sesuai gitu loh Ustadz. Jadi ada tipsnya nggak sih Ustadz tuh gimana kita kalau belajar sendiri gitu? Ya itu baca buku kan kadang-kadang suka nggak ngerti, nggak paham. Terus Google Translate juga kadang-kadang suka kok nggak cocok gitu kalau di iniin gitu kata-katanya misalnya konteks kalimatnya gitu. Ya. Soalnya kan Arab agak susah ya Ustadz ya. Kadang-kadang kan harus kalau mau nyari yang di mana itu Ustadz yang kamus yang kata Ustadz itu yang pakai tulisan Arab kadang-kadang juga suka bingung. Saya juga nggak bisa bacanya, nggak ngerti juga. Jadi 2 kali nggak ngerti gitu Ustadz kalau yang pakai yang kamus yang Ustadz kasih itu gitu. Jadi kadang-kadang pakai Google Translate aja gitu Ustadz. Nah, kalau seperti itu kan kita ada kelas ya. Kita ada kelas, kita ada grup WhatsApp. Nanti kan Antuna lagi belajar sendiri nih dan mengalami kesulitan nih. Wah, ini artinya apa ya? Apa tanyakan di grup, nggak apa-apa. Tapi seolah anak akan respon. Justru itu. Gitu, bebas nih Ustadz, berarti. Iya, memang bebas. Bukunya misalnya apa aja gitu, random. Beda-beda kan bacanya buku, bukan ABY gitu. Iya, bebas, Brenda. Oh, bebas. Oh, iya. Ini juga buat semua gitu ya. Kalau misalkan, jadi kenapa ada kelas nih? Oh, kita kan seminggu sekali doang. Seminggu sekali itu Zoom-nya ya. Kan belajarnya kan tiap hari sebetulnya. Kayak anak kasih video nih. Video Pamul Masmu. Nah, misalnya Antuna nggak paham nih, maksudnya apa nih? Nggak apa-apa, tanya aja gitu. Ya, Ustaz, maksudnya ini apa nih? Kata ini di video ini. Nggak apa-apa, insya Allah Anda jawab. Gitu.
Nah, kan nanti Antuna misalkan ngerjain di Google Form-nya kan, nanti baru disuruh 100 semua gitu. Kalau udah nanya dulu, udah tahu artinya apa, baru dikerjain nggak masalah, nggak masalah. Atau tanya di grup, ini artinya apa, ini artinya apa, gitu. Terima kasih Bu Enda pertanyaannya ya. Ada lagi yang lain? Sepakat ya kita ya. Pokoknya karena Antuna sedang belajar mandiri, pakai buku apapun itu, ketika kesulitan tanya aja ya di grup ya. Baik, ini anak kasih, tapi kayaknya waktunya nggak cukup kalau semua ya. Paling anak kasih secara mindset ini ya, akli ya, mindset. Jadi dalam belajar itu, belajar apapun itu yang sangat berperan adalah mindset kita. Yang pertama ini clear goals, tujuan yang jelas. Itu yang tadi Anda bilang itu. Kita perlu menetapkan tujuan. Kita belajar bahasa Arab ini, tujuan jangka panjangnya apa, tujuan jangka pendeknya itu apa. Misalkan kayak tujuan jangka panjang ya. Jangka panjang itu misalkan kayak tadi C2 atau C1 itu jangka panjang. Nah, jangka pendeknya itu gimana? Jangka pendeknya. Oh, pokoknya kalau saya nonton kajian supaya yang di YouTube ya. Misalkan kajian Syekh Fulan kan di YouTube tentang Sirah Nabawi ya. Dan dia belajar yang ngajarnya pakai bahasa Arab. Oh, saya paham. Nah, coba kayak gitu. Kayak gitu misalnya. Di set. Kita setting goalnya seperti itu. Atau pokoknya kalau saya ngobrol di Zoom ya, saya ngomong bahasa Arab, teman-teman saya ngerti, nah berarti itu udah paham. Atau kalau misalkan Ustadz nanya pakai bahasa Arab, saya nggak perlu nanya lagi. Tolong diulang Ustadz. Atau maksudnya apa Ustadz? Tapi saya langsung bisa jawab. Nah itu. Maksudnya seperti itu. Jadi goalsnya ditulis. Ya. Di setting. Coba sekarang Antuna silakan boleh ditulis ya. Di WhatsApp sendiri boleh, di catatan sendiri boleh. Kira-kira kita 1B lah. Kita jangka pendek ya. 1B. Setelah 1B selesai, Antuna pengennya seperti apa? Kemampuan Antuna. Terus kondisinya seperti apa? Kondisi kemampuan berbahasanya itu seperti apa? Bisa dilanjutkan dari tujuan sebelumnya. Misalkan kayak tadi yang saya Anggi buku Ar-Rasul Mu'alim ya. Yaitu pokoknya kalau bisa 1B selesai, saya sudah bisa baca buku ini dan paham. Misalnya seperti itu. Sepakat? Kita set goals dulu. Ya, kemudian yang kedua interaksi. Ya, interaksi ini maksudnya itu ketika di Zoom, ketika di WhatsApp grup itu kita usahakan. Ya. Kayak misalkan tadi anak minta nggak apa-apa ditanyakan saja di grup. Nah itu ada interaksi nggak apa. Nah termasuk dalam belajar bahasa Arab itu interaksinya dengan bahasa Arab. Jadi ketika kita di Zoom, kita usahakan tuh minimal lah 50% ya. Khamsin bil mi'ah bil lughah al-arabiyah. Dan ketika Anda bertanya, Anda dengan bahasa Arab, Anda juga bisa jawab dengan bahasa Arab. Tuh. Dan kemudian di WhatsApp juga sama ya. Dicoba dilatih interaksinya dengan pakai huruf hijaiyah ya. Ke bahasa Arab langsung gitu. Sebisa mungkin ya. Interaksinya. Kemudian antusias, semangat nah. Insya ini semangat semua sih insya Allah ya. Semangat semua. Kemudian yang keempat, masalah ambiguitas ya. Kadang-kadang begini ya. Ketika kita belajar bahasa Arab, apalagi untuk yang sangat pemula banget, itu kan banyak pertanyaan yang kadang membingungkan itu. Misalnya, ini kenapa sih kitab itu ya kitabun muzakkar, waraqatun
muannas, kertas muannas. Kenapa Syamsun itu muannas? Kok Qamar muzakkar? Itu nggak usah dipikirin. Terima aja ya. Terima. Itu memang dari sananya begitu ya. Jadi jadi banyak hal dalam belajar bahasa ya. Itu yang tidak bisa kita pahami secara langsung gitu. Memang dari sananya seperti itu. Di bahasa Indonesia emang nggak ada muzakkar muannas, nggak ada laki perempuan. Ini adalah budaya. Bahasa itu kan budaya. Jadi terima aja. Termasuk kayak kenapa kitab itu jamaknya kutubun. Terus kolam, akalam. Kok beda? Kenapa nggak kolamun, kutubun, kayak muslimun, ya, muslimin. Itu nggak bisa. Jadi ada beberapa hal yang memang nggak perlu ditanyakan. Yang terakhir, kesalahan ya. Kadang-kadang kita nggak mau ngomong takut salah, nanti salah, malu, salah diketawain, salah, nggak enak gini-gini. Jangan merasa takut salah, nggak apa-apa. Justru berbanyak-banyaklah buat salah di kelas. Artinya itu belajar ya. Karena tempatnya belajar ya Ustaz. Iya betul. Gak apa-apa salah gitu. Jangan takut ya. Jangan khawatir kalau salah. Kita belajar kok. Gitu. Gimana? Sepakat? Ustaz. Ya. Ini terkait mindset ini, mindset. Mungkin anak langsung aja ya. Yang ini nggak semuanya anak kasih sekarang ini ya. Karena waktunya nggak cukup sebenarnya. Ini anak coba memperkenalkan lagi tentang Al-Arabiyyah Baina Yadaik, bukunya. Ya. Bukunya ada 4 level. Nih ya. 1, 2, 3, 4 per level. Tiap level ada 2 jilidnya. 1A, 1B, 2, 2B gitu ya, 3, 3B. Jadi total ada 8 buku. Makanya disebut silsilah. Serial pembelajaran. Sekarang kalau saya bukunya bukan 1A, 1B Ustaz. 1, 2 gitu, 1 garis miring 2. Ya, itu pembahasan aja Bu Risna. Biar mudah. 1, 1, 1, 2 kan buku 1, 1 kan lebih enak 1A gitu menurutnya. Gitu aja pembahasan aja sebenarnya. Nah, di setiap jilidnya, ya, jilid 1 itu, ini 1A atau 1B ya, ada 8 unit. Ada 3 percakapan setiap unitnya plus latihan. Karena coba bagi ini 1 unitnya ini kita bahas dalam 4 pertemuan ya. Seperti itu. Jadi ada 3 percakapan sama latihannya ini kita coba bahas 4 pertemuan. Mungkin pertemuan pertama 2 percakapan, 2 hiwar. Terus latihannya kan ada banyak juga ya. Ada at-taraqib nahwiyah, ada al-kalam, al-qiraah ya, sama al-kitabah. Tapi mungkin kitabah nggak terlalu kita fokuskan. Gitu. Dan di sini, nah itu dia yang tadi bilang pemerintahan berbahasa itu ya. Ada al-kalam, al-istima. Percakapan itu pasti ada istima. Karena anak setelin audionya ya. Kemudian ada percakapan, ada al-kalam. Nanti Antona juga berlatih. Termasuk yang ketika anak tanya-tanyain itu. Misalkan nih, dakhalat tilmidu al-maktabah. Karena anak-anak tanya nih misalnya. Aina dakhalat tilmid? Gitu kan. Man dakhalal maktabah? Ketika Antona menjawab ya, ketika anak bertanya, Antona menjawab. Itu kok namanya pembiasaan untuk latihan al-kalam itu, meskipun bukan dalam bagian al-kalam. Jadi semua latihan itu selalu melibatkan al-kalam. Selalu melibatkan al-kalam. Pasti ada proses bertanya jawabnya itu. Nah, Tuna menjawab dan itu namanya berlatih respon cepat ya. Dan dalam jawab tuh nggak perlu
diulangi pertanyaannya kemudian diterjemahkan tuh nggak perlu, tapi langsung jawab gitu. Kemudian ada audio MP3 untuk latihan istimewa. Mainnya Antuna bisa download dan bisa didengerin setiap hari, misalkan dengerin 5 menit, 10 menit. Sambil masak misalkan dengerin hiwarnya, bisa. Sambil ke tempat kerja di kendaraan sambil dengerin. Anak tiap hari dengerin bahasa Arab di jalan. Ketika macet pun anak nggak merasa gimana-gimana ya. Sama macet ya udah. Anak masih tetap belajar kok, jangan anak niatin di mobil itu belajar gitu. Gitu ya. Karena udah kalau di ini kan lebih gampang ya. Di YouTube juga banyak pilihan apa yang mau didengerin, itu banyak. Ada berita, ada dokumenter, ada film-film pendek kayak yang buat Famul Masmu itu. Gitu. Jadi intinya tiap hari itu menyimak. Nah, dan fokus kelasnya adalah Al-Kalam. Makanya sebisa mungkin anak akan usahakan selalu bertanya ya dan menjawab. Itu insya Allah pasti. Ya. Anda sudah merasakan itu kan di akhir-akhir kan? Tanya jawab kan? Iya, Ustaz. Alhamdulillah ya. Ya gitu. Jadi selalu tenang aja. Kita akan, karena gini, hiwar itu adalah tanya jawab. Hiwar itu hakikatnya adalah pertanyaan dan jawaban. Dan untuk bertanya hanya untuk bisa bertanya itu perlu memahami kata tanyanya yang sesuai. Kalau jawaban ya tinggal jawab. Apa yang ditanyakan kita jawab. Gitu. Jadi intinya adalah soal jawab gitu. Gitu. Baik, ini dalam buku yang pertama ada 16 wahdah. Kita alhamdulillah sudah selesai ya sampai wahdah As-Saminah. Lanjut lagi ke wahdah At-Tasiyah. Insyaallah sampai As-Sadisah Asyar ya. As-Sadisah Asyar. Baik, itu aja mungkin dari anak. Ini adalah buku Rabiah Baina Yaday. Baik. Sebelum dari anak mungkin selesai sampai sini. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Ya, masih ada di sini nggak nih? Insya Allah, Ustaz. Nggak khawatir. Tep, 6 menit terakhir buat tanya jawab kalau ada. Silakan. Oh ya, nggak ada. Kalau tiap hari ada tiap hari, tiap pekan ya. Tiap pekan anak kasih tugas nyimak video, beratan nggak? Boleh Ustaz, nggak apa-apa. Kan menyimak ya Ustaz, bukan dikasih tugas. Iya, nyimak. Melatih pendengaran juga ya Ustaz. Iya. Karena saya kurang, karena kan ketika kita menulis, melihat dengan mendengar kan beda ya Ustaz. Iya, beda. Masing-masing perlu dilatih masing-masing. Iya. Untuk pertemuan biasa, sebentar. Jamnya sudah pas ya, soalnya nggak ada ini ya, nggak ada masalah ya. Jam 8 ya. Ya Ustaz. Baik, itu aja mungkin kalau nggak ada yang perlu didiskusikan. Ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna jami'an fi hadzal fasl. Insyaallah sanadrusu al-arabiyyah baina yadayk ma'an ya. Bismillah insyaallah. Sananjah insyaallah. Nakhtatim bid-du'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz, Ustazah. Assalamualaikum. Nah, warahmatullahi. Ya.